Aku ikhlas dinikahi duda 55 tahun. Sosok imam keluarga tanda tanda seru dua bukan demi utang dan harta, tapi ketulusan. Namaku Rani, usia 27 tahun. Banyak orang yang berkata aku masih muda, cantik, dan berpendidikan. Aku lulusan S1 keperawatan, bekerja sebagai perawat di sebuah klinik swasta di kota kecil tempat aku tinggal. Aku berasal dari keluarga sederhana, bukan yang bergelimang harta, tapi penuh cinta. Orang tuaku mengajarkan arti hidup dengan sederhana, bersyukur, dan selalu berprasangka baik kepada takdir Allah. Tapi siapa sangka, takdir yang digariskan kepadaku bukanlah seperti cerita cinta anak muda kebanyakan. Aku menikah dengan seorang duda berusia 55 tahun. Ya, kamu tidak salah baca. Usianya hampir 2 kali lipat dari usiaku. Ia seorang laki-laki yang telah melewati berbagai fase kehidupan, termasuk kehilangan istrinya 2 tahun yang lalu karena sakit kanker. Namanya Pak Haji Abdul Rahman, seorang pengusaha konveksi kecil yang sangat dihormati di kampung kami. Banyak yang bilang beliau sosok yang bijak, saleh, dan dihormati. Tapi ketika kabar bahwa aku akan dinikahi olehnya menyebar, reaksi dari orang-orang sekitar tidaklah sebaik itu. Kamu nikah karena uang. Ya. Jangan-jangan kamu terlilit utang. Serius, Rani? Masih banyak pria muda di luar sana. Kenapa duda? Kata-kata itu menusukku. Seolah semua yang aku lakukan harus bisa diterima dan masuk akal menurut logika masyarakat. Padahal, tidak semua pilihan hidup bisa dijelaskan dengan akal. Terkadang ia datang dari rasa, dari bisikan hati yang diakini benar. Awal perkenalanku dengan Pak Haji terjadi di bulan Ramadan. Saat itu aku diminta untuk merawat beliau di rumahnya karena sempat terjatuh dan cedera ringan. Aku merawatnya dengan ikhlas, sebagaimana aku merawat pasien lainnya. Tapi ada yang berbeda darinya. Di tengah kesakitannya, ia tetap mengingat salat 5 waktu, tetap mengajak keluarganya untuk bersedekah, tetap tersenyum dan memuliakan tamu. Yang paling menyentuh hatiku adalah caranya memperlakukan anak-anak dan cucunya. Walau mereka sudah dewasa, beliau tetap menunjukkan kasih sayang yang lembut. Tidak pernah meninggikan suara, apalagi marah-marah. Aku sering terdiam, kagum dalam diam. Ternyata masih ada lelaki yang menjadikan agama dan akhlak sebagai pondasi hidupnya. Beberapa minggu setelah masa perawatan selesai, aku masih sering diajak rumahnya, bukan untuk merawat, tapi sekadar membantu kegiatan sosial yang rutin beliau adakan. Aku mulai akrab dengan keluarganya. Hingga suatu malam, beliau datang bersama anak pertamanya, meminta izin pada orang tuaku untuk meminangku. Aku terkejut. Aku tidak pernah membayangkan akan diminta menjadi istri dari lelaki setua beliau. Orang tuaku sempat ragu, bukan karena materi, tapi karena usia. Apa kamu siap menjadi istri dari pria seusia bapakmu sendiri? Nak? Tanya ibu sambil menatapku tajam. Aku diam. Jujur, aku sendiri belum menemukan jawabannya saat itu. Aku butuh waktu untuk merenung, berdoa, dan menimbang. Tapi semakin aku mendekatkan diri kepada Allah, semakin hatiku merasa mantap. Ini bukan tentang usia, bukan pula tentang status duda, tapi tentang keyakinan bahwa beliau adalah sosok imam keluarga yang akan menuntunku ke arah yang lebih baik. Dalam mimpiku, aku sering melihat cahaya dan ketenangan ketika membayangkan hidup bersamanya. Dan aku tahu, itu bukan mimpi biasa. Pernikahan kami dilangsungkan sederhana. Tidak ada pesta mewah, tidak ada undangan ratusan orang, tapi penuh doa dan keberkahan. Aku masuk ke dalam rumah tangga yang baru dengan semangat menjadi istri yang baik, bukan hanya untuk beliau, tapi juga untuk Allah. Dan beliau pun memperlakukanku dengan sangat mulia. Setiap pagi, beliau membangunkanku dengan lembut untuk salat tahajud. Setelah subuh, kami mengaji bersama. Kadang dilanjut dengan diskusi ringan tentang kehidupan. Aku merasa tenang, jauh dari kekhawatiran, meski hidup kami tidak semewah pasangan muda lainnya. Aku belajar banyak hal tentang kesabaran, keikhlasan, dan arti menjadi dewasa, bukan dari usia, tapi dari sikap.
Banyak yang masih mempertanyakan alasanku menikah dengannya. Bahkan beberapa teman menjauh, merasa tidak bisa lagi nyambung denganku. Tapi aku tidak pernah menyesal. Aku tidak menikah karena uang, karena jika soal materi, masih banyak pria kaya yang bisa kutemui. Aku tidak menikah karena utang, karena hidupku cukup dan tidak terlilit hutang siapapun. Aku menikah karena aku melihat sosok imam sejati, yang tidak hanya memimpin di dunia, tapi insya Allah juga menuntunku menuju akhirat. Kami tidak selalu bahagia tanpa masalah. Kadang perbedaan usia membuat kami berpikir dari sudut yang berbeda. Tapi beliau selalu mendahulukan kasih sayang dalam setiap perbedaan. Dan aku pun belajar untuk mengalah, bukan karena lemah, tapi karena cinta yang ingin dijaga. 1 tahun telah berlalu sejak pernikahan kami. Kini aku sedang mengandung anak pertama kami. Alhamdulillah, keluarga besar kami pun sudah menerima dengan lapang. Bahkan beberapa teman yang dulu mencibir, kini datang untuk meminta nasihat. Gimana caramu bisa yakin dengan pilihan hidup yang bertolak belakang dari kebanyakan orang? Tanya mereka. Aku hanya tersenyum. Kadang kebahagiaan tidak datang dari sesuatu yang masuk akal menurut dunia, tapi datang dari keberanian memilih jalan yang diridhai Allah. Aku menikah bukan demi harta, bukan karena paksaan, bukan pula karena desakan usia. Tapi karena aku melihat sosok lelaki yang bisa membimbingku, menjaga hatiku, dan mengajakku lebih dekat dengan sang pemilik cinta. Dan itu cukup.